Lapor komandan. Orderan masuk nih. Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di Sayembara Sapporo edisi Satset episode ke-6 ini, kita akan kembali merepaint motor salah satu driver ojek online yang ada di kota Bandung nih. Dan sebelum kita eksekusi, Mimin mau memperkenalkan dulu nih peserta dari Sayembara Sapporo edisi Satset episode ke-6 ini, yaitu Bro Lucky. Halo, nama saya Lucky, tinggal di Kiara Condong. Saya driver ojek online dari 2017. Saya pakai motor Vario tahun 2022 warna biru. Wah, masih muda banget motornya ya. Nah, itu dia Bro Dasis. Jadi Bro Lucky ini sudah menjadi driver ojek online dari tahun 2017 ya. Nah, cukup lama juga sih. Nah, sebelumnya kalau boleh tahu, sebelum pakai motor ini pakai motor apa nih? Sebelum ini pakai NMAX. Oke, berarti sebelumnya pakai motor NMAX ya? Ya. Nah, Bro Lucky boleh tolong ceritain nggak ke sahabat Sapporo yang lagi nonton ataupun teman-teman ojol nih yang lagi nonton, gimana sih Bro Lucky ini bisa tahu ada event Sayembara Sapporo edisi Satset ini? Saya tahunya dari Facebook. Dari Facebook? Ada yang share. Ada yang share ya? Ya. Ya, habis itu berarti udah tahu dari Facebook, terus daftar? Daftar. Saya coba daftar, ternyata kepilih juga. Wah, beruntung banget ya. Yeah. Jadi sebetulnya yang daftar tuh banyak banget Bro Dasis, dan beruntung Bro Lucky ini salah satu dari yang terpilih gitu. Yeah. Nah, ini kan motor Bro Lucky ini mau direstorasi nih sama tim Sapporo, dan direstorasinya tuh dalam waktu kurang lebih dari 5 jam. Bro Lucky percaya nggak nih? Saya nggak percaya, makanya saya coba. Wah, mungkin baru setengah-setengah kali ya? Ya, benar. Baru makanya setengah. saya buktiin. Wah, jadi Bro Lucky ini setengah-setengah percaya kalau motornya tuh bakal direstorasi dalam waktu kurang lebih 5 jam nih Bro Dasis. Nah, setelah kami tim Sapporo melihat kondisi motor dari Bro Lucky, jadi kondisinya tuh sebetulnya nggak terlalu banyak banget baret-baretnya kan? Yeah. Cuman kondisi cat doff-nya itu sudah mulai glossy Bro Dasis. Jadi kan itu mungkin karena sering ngebonceng ya, apalagi di bagian bodi belakang. Yeah. Jadi sering kegesek, terus mungkin sering dilap atau dicuci juga, jadi efek glossy-nya tuh udah mulai hilang. Tapi untuk kondisinya, overall sih masih oke banget. Nah, berhubung kondisi motornya tuh kemungkinan besar nggak akan banyak koreksi, jadi kita bakalan sedikit rekonsep nih. Jadi kan tadi sudah dibahas juga ya sama Mimin Dani lah. Untuk velgnya nanti kita akan repaint menggunakan anodized gold. Dan untuk sebagian bodi kasarnya nanti kita akan repaint menggunakan dashboard orange. Siap. Jadi looknya tuh jadi lebih berbeda lah. Ya. Itu. Ganti muka ya? Iya betul. Jadi baju baru lah. Lebaran gitu. kan? Lebaran tuh. Sebetulnya sudah pernah pakai cat aerosol belum? Belum. Belum pernah. Belum. Sapporo juga belum pernah berarti ya. Nah, nanti Bro Lucky ini bakal sekaligus ikut merestorasi dan juga belajar menggunakan cat aerosol Sapporo tentunya. Siap. Oke, berhubung ini motornya tadi udah kita bongkar, jadi sekarang kita akan langsung lanjut ke proses koreksi. Kondisinya hampir sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Motornya kebilang masih muda, masih lumayan segar, tapi ada baret-baret. Itu juga pasti nanti kita koreksi ulang. Oke Bro dan Sis, nah jadi Mimin bakalan kasih report untuk kondisi proses pengerjaan dari motor Bro Lucky nih. Nah jadi sekarang lagi proses koreksi. Nah proses koreksi ini nggak
nggak banyak ternyata bro dan sis. Jadi kita bakalan cuci semua bagian parts. Selain itu mungkin ada satu spare part yang udah agak patah nih. Nah ya, ini salah satu spare partnya. Nanti kita akan perbaiki, kita akan sambungkan lagi. Nah ini mungkin salah satu hal yang harus diketahui nih oleh Bro Lucky. Jadi dalam sebuah pengecatan tuh proses koreksi itu sangat penting. Ya. Karena kalau misalkan proses koreksi ini dilewat terus langsung kita repaint, nggak akan maksimal hasilnya. Apalagi kalau misalkan ada spare part yang mengalami baret, patah, Rusak. oh iya rusak, terus kita tiba-tiba repaint, nah nanti kan hasilnya percuma ya, Iya benar. masih jelek juga gitu. Iya. Tapi kalau misalkan di proses koreksi ini kita cek semua spare part, memastikan kondisi spare partnya itu layak untuk di repaint, nah baru kita bisa naik ke proses pengecatan gitu. Jadi ini untuk di bagian sebelah sini sedang melakukan proses pencucian. Dan untuk yang di sebelah sini, nah tadi kan Bro Lucky pingin lebih beda dari yang originalnya lah. Ya. Akhirnya untuk bagian stiker-stiker dicopot dan mungkin nanti looknya jadi jauh lebih simpel ya kan. Gitu. Untuk proses pembongkaran atau pelepasan stiker ini masih bisa dibilang cukup mudah karena kondisi stikernya pun atau kondisi motornya pun masih bisa dibilang cukup baru ya. Jadi stikernya gampang dicopot. Ya. Kalau stiker-stiker lama kan biasanya Keras. udah kejemur, ya udah kehujanan, pokoknya segala kondisi. Nah waktu dibuka tuh bekas rem itu nempel banget. Oh. Nah bekas rem itu susah banget buat dibuka. Gitu. Berarti ini gampang kan? Ini gampang banget sih, gampang banget. Ini tinggal tarik aja gitu. Mungkin untuk bodi halus kondisinya masih bagus banget, jadi nanti kita bakalan cuci aja dan langsung naik ke proses repaint. Dan sekaligus Bro Lucky belajar proses repaint juga. Siap. Oke Bro dan Sis, nah setelah kita tadi melakukan proses koreksi atau pencucian semua bagian parts motornya Bro Lucky, sekarang Bro Lucky bakalan langsung praktek pengecatan nih. Nah, jadi Bro Lucky ini sebelumnya belum pernah pakai aerosol kan ya? Yeah. Nah, di sini Mimin akan sekaligus ngajarin Bro Lucky untuk penggunaan cat aerosol. Nah, jadi gini Bro. Biasanya kan untuk sebuah pengecatan tuh ada step-stepnya. Ya. Yang pertama ada proses epoksi, warna dasar, warna utama, dan clear. Nah, kebetulan untuk varian yang original series ini cuman satu kaleng aja. Dalam arti cuman satu kali semprot aja. Sudah ada semua. Iya betul. Jadi satu kaleng ini semprot, kering, beres. Gitu. Nah, untuk cara pakainya nih, biasanya kan orang-orang tuh suka atau ada yang nge-repaint tuh langsung tebel, pingin cepet beres. Yeah. Nah tapi kita nggak ngerekomendasiin itu. Kenapa? Karena kan biasanya kalau misalkan pengecatannya tebal, itu kekurangannya lama kering, terus ada potensi keriting. Nah keriting tuh permasalahan pengecatan lah. Jadi waktu disemprot, cat lamanya tuh keriting ngangkat. Yeah. Gitu. Nah untuk cara penyemprotan yang kita rekomendasikan sih tipis-tipis. Caranya kayak gini. Tipis, diembun semua bagian. Nah, tunggu dulu sampai kering, tekan jari, baru naik lagi tipis-tipis. Kurang lebih 2-3 kali lah, biar agak nutup si baret-baret yang kayak gini nih. Gitu. Sok, boleh praktik langsung. Yes. Nih, di sini medianya. Agak jauh. Nah, tuh itu bisa ya. Udah pernah berarti nih? Apaan? Jangan-jangan udah pernah nih Bro Sis. Ini nih bagian ini. Bawahnya nih. Nah itu. Sama ini nih. Sip, jangan terlalu tebal. Nah, setelah ini kan kita harus tunggu dulu sampai kering ke jari nih Bro dan Sis. Jadi untuk proses pengeringan yang lebih cepat, nah, karena kan kita
apa namanya, pengerjaannya kan dituntut sat-sat. Nah, jadi untuk proses pengeringannya yang lebih cepat kita dibantu heat gun. Aman tapi. Aman, asalkan jangan terlalu panas. Ini kan ada settingannya nih. Ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dekat. Jauh loh. Jauh. Nah, gini aja tuh. Udah, sip. Cepet kering ya. Cepet kan? Ya cukup, heat gunnya cukup. Ini kan baru repaint tadi kan? Udah kering. Sebetulnya udah bisa dipasang, cuman kan ada beberapa bagian yang belum terlalu tebal. Jadi kurang lebih 2-3 lapis lagi. Gitu. Sok, boleh dilanjut untuk proses pengecatannya. Sip, beres. Ini dia nih Bro Dacis hasilnya nih. Hasil dari pengecatan yang dilakukan oleh Bro Lucky. Mantep. Mantap ya. Gimana? Gampang banget nggak pakainya? Gampang. Gampang banget ya. Nah, Bro Lucky aja baru pertama kali nih hasilnya sebagus ini Bro Dacis. Nah, itulah produk dari Sapporo Ultimate, user friendly. Oke Bro Lucky, nanti dilanjut lagi untuk panel-panel yang lainnya. Pengecatannya boleh dilakukan oleh Bro Lucky. Siap. Enak, gampang. Kalau yang nggak bisa ngecat juga bisa sendiri kayaknya. Bagus. Kayak keluar dari dealer lagi. Kembali ke awal. Oke, untuk antusias peserta sih sebetulnya dari episode 1 sampai dengan sekarang tuh hampir semuanya merasa sangat-sangat antusias. Karena kan ya motor kesayangannya tuh atau motor tempurnya tuh direstorasi nih sama tim Sapporo, dan apalagi gratis juga kan eventnya. Jadi yang saya lihat sih ekspresi dan antusiasme dari para peserta tuh cukup tinggi. Tips pasang dulu yang terakhir dibongkar. Oke, kalau ditanya kepuasan sih sangat-sangat puas banget ya. Puas banget, karena yang pertama hasilnya rapih banget, terus konsepnya pun ya berbeda dengan originalnya. Jadi lebih lebih mencolok lah, apalagi di bagian bodi kasarnya dan juga velgnya yang anodized gold juga. Wah, pokoknya keren banget dan puas banget.
Oke Bro Nancis, akhirnya nih proses pengerjaan motornya Bro Lucky ini udah selesai nih Bro Nancis. Nih hasilnya, mantep banget kan hasilnya nih. Nah sekarang Mimin bakalan tanya nih ke ownernya langsung. Gimana nih Bro, hasil repaint dari tim Sapporo? Mantap, puas. Wah, Puas banget ya? Ya. Dari detail-detailnya, terus finishing akhirnya pun puas banget. Wih. Nah, tadi kan Bro Lucky sempat ikut juga kan merestorasi motornya nih. Ya. Dan sempat juga belajar menggunakan produk dari Sapporo Ultimate, cat aerosol. Nah, gimana nih tanggapan Bro Lucky tentang produk dari Sapporo Ultimate? Mudah dipakainya, gampang. Ya. Yang nggak bisa juga bisa kayaknya. Cat sendiri. Bro Lucky aja yang baru pertama kali pakai cat aerosol langsung bisa ya? Bisa. Dan ini dia nih beberapa hasil repaint dari Bro Lucky. Nih, bodi depan, bodi dasi, terus bodi depan, kiri kanan. Hasilnya rapi banget Bro Nancis. Oke, Bro Lucky, setelah tadi di awal Bro Lucky itu ragu-ragu Ya. kalau motornya bakal selesai dalam waktu kurang lebih dari 5 jam. Nah, sekarang kan udah selesai nih. Gimana nih tanggapan dari Bro Lucky nih? 5 jam ya. Iya. Mantap. Mantap banget ya. 5 jam selesai. Nah, biasanya kan kalau pengecatan tuh butuh waktu mungkin 1 malam atau lebih dari 1 hari lah ya. Iya. Tapi kalau ini kurang dari 5 jam. Semua full body ya. Velg, bodi kasar, terus bodi halus, Full. dan pretelan lainnya. Mantap banget ya. Ya. Oke, nah barangkali Bro Lucky ada pesan untuk tim Sapporo dan juga pesan untuk sahabat Sapporo atau teman-teman ojol yang nonton nih. Kalau ojol mau cat pelek atau cat body pakai Sapporo. Kenapa nih? Gampang. Gampang pakainya. Gampang. Wah. Jadi user friendly intinya itu Bro Nancis. Dan barangkali ada pesan untuk tim Sapporo? Tim Sapporo maju terus lah. Lanjut terus ya. Iya. Wah, thank you. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ke Sama-sama. Bro Lucky Sama-sama. yang sudah mempercayakan nge-repaint motornya di workshop Sapporo dan di-repaint langsung oleh tim Sapporo. Sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir nih Bro Lucky. Ini kan event gratis nih. Ya. Kalau misalkan event ini berbayar, Bro Lucky rela bayar berapa nih? Kalau bayar Iya. semua full Full semua. 500 berani. 500.000. Nah, ini benar-benar jawaban dari Bro Lucky ya, tanpa settingan apapun. Nah, jadi jawaban dari peserta tuh macam-macam. Ada yang menjawab 1 juta, ada juga yang kurang. Mungkin di episode selanjutnya ada yang menjawab lebih dari itu. Tergantung preferensi dari masing-masing peserta. Jadi intinya jawaban dari para peserta ini murni tanpa disetting. Ya nggak Bro? Ya. Nah, ini jawaban langsung dari Bro Lucky. Oke Bro Lucky, semoga hasil repaint ini bisa membuat Bro Lucky semangat kerjanya, terus mungkin jadi tambah rezekinya lah. Amin. Karena kan lihat Amin. motornya, wah rapi nih, tamatif. Wah. Amin. Gitu ya. Oke Bro Nancis, mungkin begitu aja untuk video kali ini. Semoga karya-karya dari tim Sapporo bisa menginspirasi para sahabat Sapporo di luar sana. Sapporo, always innovating, always out there.